Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tafakur TV, mari kita bahas tentang meninggalkan sholat. Allah Ta'ala berfirman, maka datanglah sesudah mereka pengganti, yang jelek, yang menyia-nyiakan sholat dan menuruti hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh. Quran Surah Maryam ayat 59-60. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pengertian meninggalkan tersebut tidak berarti meninggalkan sholat itu sama sekali. Tetapi yang dimaksud adalah mengakhirkan dari waktunya. Tetapi pendapat Said bin Musayyib, seorang tokoh ulama dari kalangan tabi'in bahwa, orang itu tidak sholat zuhur kecuali hingga datangnya waktu asyar, tidak sholat asyar hingga datangnya waktu maghrib, tidak sholat maghrib hingga datangnya waktu isya, dan tidak sholat isya, hingga datangnya waktu fajar atau subuh. Maka barang siapa yang mati dan tetap dalam keadaan berdosa dan tidak bertobat sebelum matinya, maka Allah menjanjikan padanya sebagai seorang yang berdosa. Dan itu akan memasuki lubang neraka jahanam pada bagian yang amat dalam, dengan makanannya yang jelek. Allah Ta'ala berfirman, maka celaka orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Quran Surah Al-Ma'un ayat 4-5. Kata Sa'ad bin Abu Waqqas, aku telah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mereka yang melalaikan sholatnya, maka jawab beliau, yaitu, mengakhirkan waktu. Yakni mengakhirkan waktu sholat. Mereka itu tetap dinamakan orang yang bersolat musyolin. Tetapi lantaran mereka telah menyia-nyiakan dan mengakhirkan waktu sholat tersebut, maka mereka diancam dengan wail, yaitu siksaan yang berat. Dan dikatakan bahwa wail itu yang dimaksud adalah lembah dalam neraka jahanam, yang seandainya gunung-gunung di dunia ini dicampakkan ke dalamnya, maka gunung-gunung itu akan menjadi cair akibat panasnya. Itulah tempat orang yang menyia-nyiakan sholat, dan mengakhirkannya hingga keluar dari waktunya, kecuali yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa menyesal terhadap kesalahannya itu. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Menurut para ahli tafsir, bahwa kata zikrillah, mengingat Allah dalam ayat di atas, yaitu sholat 5 waktu. Barang siapa yang disibukkan dengan harta, misalnya urusan jual beli dan mencari penghidupan, juga disibukkan karena mengurus anak-anaknya sehingga melalaikan sholat hingga keluar dari waktu, maka mereka akan termasuk orang-orang yang rugi. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, pertama sekali yang akan dihisap diperhitungkan pada seseorang di hari kiamat dari amalnya, yaitu tentang sholatnya. Jika sholatnya benar, yang bersangkutan akan menang dan berhasil. Dan jika sholatnya itu kurang, yaitu tidak benar, maka yang bersangkutan akan rugi dan menyesal. Hadis riwayat Ahmad, Darimi, Tabrani dan Hakim. Dan Allah Ta'ala menceritakan tentang kedudukan penghuni neraka Jahim di dalam firman-Nya. Apakah yang menyebabkan kamu masuk neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulunya tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami pula tidak memberi makan kepada orang miskin, dan kami membicarakan yang buruk-buruk bersama mereka yang suka membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan kiamat. Hingga datanglah pada kami berupa kematian. Maka tidaklah berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberi syafaat. Quran Surah Al-Mudatsir ayat 42-48. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka orang-orang munafik itu ialah dengan sholat, maka barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah menjadi kafir. Hadits riwayat Ahmad. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang membedakan antara seorang hamba yang mukmin dengan seorang kafir, yaitu meninggalkan sholat. Maksudnya, jika meninggalkan sholat akan menjadi kafir. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meninggalkan sholat asyar, maka rusaklah amalnya. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat.
Maka jika mereka telah melakukan itu semua, akan terpeliharalah mereka daripadaku, baik darahnya maupun hartanya, kecuali haknya, sedangkan perhitungannya terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis marfu. Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, seseorang tidak bernasib baik dalam Islam jika ia meninggalkan sholat. Kalimat itu diucapkan Umar setelah sadar sesudah ditusuk Abu Lu'lu'ah, seorang majusi dari Persia. Menurut sebagian ulama, sehubungan hadis Nabi di atas yaitu, orang yang meninggalkan sholat nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan 4 orang di atas, yaitu orang yang meninggalkan sholatnya karena direpotkan oleh hartanya, jabatannya, tugas departemennya, atau karena mengurus perdagangannya. Bagi siapa yang disibukkan oleh hartanya, dengan meninggalkan sholat maka dia akan dibangkitkan bersama Korun, yaitu orang kaya kafir. Orang yang disibukkan dengan kerajaannya, kekuasaannya, maka dia akan dibangkitkan bersama Fir'aun, yaitu Raja Mesir yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan orang yang disibukkan oleh departemen atau kementerian yang sedang dipimpinnya, maka dia akan bersama Haman. Dan barang siapa yang disibukkan oleh perdagangannya, maka dia akan dibangkitkan bersama Ubay bin Khalaf, seorang pedagang kafir dari Makkah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang meninggalkan sholat fardu dengan sengaja, maka dia akan lepas dari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ahmad dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Menurut riwayat Baihaqi, bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam?" Nabi menjawab, "Sholat pada waktunya, dan barang siapa meninggalkan sholat maka dia tidak beragama, dan sholat itu adalah tiang agama." Al-Hadis. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah ditusuk orang, maka seseorang mengatakan padanya, "Sholatlah, ya Amirul Mukminin." Umar menjawab, "Ya, bahwa seseorang tidak bernasib baik dalam Islam jika ia meninggalkan sembahyang." Dan Umar radhiyallahu anhu telah bersolat dalam keadaan terluka yang masih mencucurkan darah. Hadis riwayat Malik. Dan kata Abdullah bin Syafiq At-Tabi'i, bahwa para sahabat Nabi tidak pernah memandang sesuatu amal yang ditinggalkan yang dapat menyebabkan kafir kecuali dalam hal solat. Hadis riwayat Turmuzi dan Hakim. Menurut Muhammad bin Nasar bahwa Ali radhiyallahu anhu telah ditanya tentang wanita solat, maka Ali menjawab, barang siapa yang tidak solat, maka dia tidak beragama. Sedang kata Ibnu Abbas, barang siapa yang meninggalkan solat sekali saja dengan sengaja, maka dia akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mendapatkan kemurkaannya. Hadis riwayat Bazar dan Tabrani. Kata Ibnu Hazm, tidak ada dosa yang lebih besar sesudah syirik, kecuali bagi orang yang mengakhirkan solatnya dari waktunya yang sebenarnya, dan juga membunuh seorang mukmin dengan cara yang tidak hak. Kata Ibrahim An-Nakha'i, barang siapa yang meninggalkan solat, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Demikian pula pendapat Ayub As-Sakhtiani. Kata Aun bin Abdullah, sesungguhnya seseorang jika telah memasuki alam kubur, maka yang ditanyakan adalah tentang solatnya, dan itulah yang ditanyakan pertama sekali. Dan jika telah lolos, maka dilihatlah pada amalnya yang lain. Dan jika solatnya tidak memenuhi syarat, maka amal yang lainnya tidak dilihatnya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, jika seseorang sholat pada awal waktunya, maka sholat itu naik ke atas langit merupakan cahaya hingga berhenti di arsy, wilayah kekuasaan Allah, lalu sholat itu memintakan ampunan untuk pelakunya hingga hari kiamat, sambil mengatakan, "Semoga Allah melindungimu, sebagaimana engkau telah menjaga aku." Dan jika seseorang sholat di luar waktunya, maka sholatnya itu naik ke atas langit dengan diliputi kegelapan. Kemudian jika telah sampai ke atas langit tersebut, lalu dilipatlah sholat orang itu seperti melipat kain yang robek, dan kemudian dipukulkan kepada pelaku sholat tersebut sambil berucap, "Semoga Allah mengabaikan kamu sebagaimana engkau yang telah mengabaikan aku." Riwayat Tabrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang tidak akan diterima Allah akan sholat mereka, yaitu orang yang tampil menjadi imam suatu golongan tetapi mereka tidak menyukainya, orang yang memperbudak orang merdeka, dan seseorang yang mendatangi sholat tetapi waktunya telah lewat. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad yang tidak begitu lemah. Sabda Nabi yang lainnya, barang siapa yang mengumpulkan 2 sholat tanpa berhalangan,
maka sungguh dia telah mendatangi pintu besar dari pintu-pintu dosa besar. Hadis riwayat Turmuzi dan Hakim, dengan sanad yang tidak kuat. Maka kita memohon pada Allah berupa taufik dan pertolongannya, sesungguhnya Allah Maha Murah dan Maha Mulia, dan Dia Maha Pengasih dari orang yang pengasih. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan atas waktu yang kita jalani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.